Mekanisme Persalinan dan Anatomi Panggul. Terdiri dari saya, Avelina Lorenika, dan saya, Ana Ardini, saya Clara Claudia, saya Selvi Meida Saputri, saya Isanatu Aini, dan saya Rini Handayani. Selamat menyaksikan. Halo rekan-rekan, di sini saya akan membahas tentang anatomi panggul. Jadi anatomi panggul itu terdiri menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada bagian yang keras, terdiri dari tulang-tulang, sedangkan bagian yang lunak itu terdiri dari otot-otot dan ligamen. Jadi tulang panggul ini terdiri menjadi 4 buah tulang. Yang pertama itu ada 2 buah tulang paha yang disebut dengan os cosae, kemudian 1 buah tulang kelangkang yang disebut dengan os sacrum, dan 1 buah tulang tungging yang disebut dengan os cosigis. Nah, kita bahas satu-satu ya, dari tulang paha. Nah, tulang paha ini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada tulang usus di bagian sini. Ini disebut dengan os ilium. Kemudian ada tulang duduk atau os isium di bagian sini. Dan yang terakhir itu ada tulang kemaluan atau os pubis di bagian tengah. Ya. Oke, kita di sini membahas satu persatu dulu ya. Tadi kan sudah kita singgung masalah tulang paha itu terdiri dari 3 bagian. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah tulang usus. Tulang usus di bagian sini. Nah, tulang usus ini merupakan bagian terbesar dari anatomi panggul. Kemudian di bagian atas yang memiliki bagian yang tebal ini disebut dengan crista iliaca. Kemudian di bagian depan maupun di bagian belakang ini dari crista iliaca ini, yang bagian depan itu disebut dengan crista iliaca anterior superior. Sedangkan di bagian belakang ini disebut crista iliaca posterior superior. Kemudian di bawah dari crista iliaca anterior superior ini, di bawahnya sedikit, ini disebut dengan crista iliaca anterior inferior. Sedangkan di bagian bawah dari crista iliaca posterior superior, di bagian sini ini disebut dengan crista iliaca posterior inferior. Kemudian di sini ada tukikan di bawah crista iliaca posterior inferior tadi itu ada tukikan ini. Ini disebut dengan incisura insiadica mayor. Karena ini besar ya, jadi kalau besar itu disebut mayor. Sedangkan juga di tulang usus ini terdapat bagian yang memisahkan antara panggul atas dan panggul bawah. Nah, jadi di sini ini garis ini disebut dengan spina terminalis. Ada tulang duduk. Tulang duduk atau os isium. Nah, tulang duduk ini terdapat di bagian bawah dari tulang usus atau os ilium. Nah, jadi di bagian bawah yang memiliki bagian yang runcing ini di dekat spina, di dekat incisura insiadica mayor itu disebut dengan spina insiadica. Sedangkan di bawah dari spina insiadica ini kan ada tukikan sedikit. Ini disebut dengan incisura insiadica minor. Jadi yang atas tadi incisura insiadica mayor, sedangkan yang di bagian bawah ini disebut dengan incisura insiadica minor. Kemudian di tulang duduk ini terdapat bagian yang tebal di bawah ini. Ini sebagai titik tumpuh kita ketika duduk, dan ini disebut dengan tuber insiadicum. Nah, yang ketiga ini adalah tulang kemaluan atau os pubis. Jadi tulang kemaluan ini terdiri dari beberapa bagian. Nah, tulang kemaluan ini terdapat di bagian depan dan belakang dari tulang usus maupun tulang duduk. Jadi di tulang kemaluan ini yang pertama itu kan terdapat pembatas di bagian sini, itu disebut dengan foramen obturatorium. Kemudian bagian tulang kemaluan yang berhubungan langsung atau bersinggungan langsung dengan tulang usus ini disebut dengan ramus superior ossis pubis. Sedangkan tulang kemaluan yang bersinggungan langsung dengan tulang duduk di bagian bawah ini
ini disebut dengan ramus inferior osis pubis. Nah, antara ramus inferior osis pubis kanan dan kiri ini membentuk arcus pubis. Seperti ini membentuk arcus pubis. Dan bagian kanan ini yang bagian atas, kanan dan kiri yang menghubungkan ini di bagian tengah-tengah ini disebut dengan simfisis pubis. Selanjutnya tulang kelangka terbentuk segitiga melebar di atas dan meruncing ke bawah, kiri dan kanan. Yang terdapat 5 buah lubang yang disebut dengan formina sacralia anterior. Ke atas tulang kelangkang yang berhubungan dengan ruas kelima tulang pinggang, bagian atas dari sakrum yang mengadakan perhubungan ini menonjol ke depan dan disebut dengan promontorium. Ini. Selanjutnya ada tulang tungging terbentuk segitiga yang terdiri atas 3-5 ruas tulang ruas yang bersatu. Ini. Selanjutnya PAP batas-batasnya. Jadi biasanya 3 ukuran ditentukan dari PAP. Yang pertama itu ukuran muka belakang dan ukuran melintang. Terus ada ukuran serong. Selanjutnya itu ada panggul kecil yang terbagi menjadi 4. Yang pertama itu pintu panggul atas, lalu pintu luas panggul, terus sempit panggul dan bawah panggul. Selanjutnya yaitu ukuran muka belakang dari promontorium dari ke pinggir atas simfisis terkenal dengan nama conjunctiva vera 11 cm. Kemudian ukuran melintang adalah ukuran terbesar antara linea immonita diambil tegak lurus pada conjunctiva seperti ini, yaitu 12,5 cm. Kemudian ukuran serong dari articulation sacroiliaca ke tuberculum pubicum dari belahan panggul yang bertentangan 13 cm seperti ini. Kemudian bidang luas panggul yaitu ukuran muka belakang 12 cm dan ukuran melintang. Ukuran belakang 12 cm itu seperti ini, seperti ini. Lalu ukuran melintangnya 12,5 cm seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan ukuran sempit panggul, yang dimana ukuran sempit panggul itu yang di daerah sini. Bidang ini terdapat setinggi pinggir bawah simfisis. Kedua, spina ischiadica, yang mana dari sini memutar ke sini. Lalu ada ukuran muka belakang, di mana ukurannya 11,5 cm yang di sini. Lalu ukuran melintang ada 10 cm dan ukuran serong seperti ini 5 cm. Selanjutnya saya akan menjelaskan pintu bawah panggul, dimana bukan satu bidang tetapi terdiri dari 2 segitiga dengan dasar yang sama, ialah garis yang menghubungkan kedua tuber ischiadicum kiri dan kanan, yaitu yang ini bisa terlihat. Pada pintu bawah panggul biasanya ditentukan oleh 3 ukuran, di mana ukuran muka belakang dari pinggir bawah simfisis ke ujung sekrum, yaitu 11,5 cm. Dan ukuran melintang adalah 10,5 cm, dan ukuran serong yaitu 7,5 cm. Ada bidang hot, di mana ada hot 1 yang di bagian sini, hot 2, hot 3, dan hot 4.